Semoga semua anak-anak dan ayah bunda di rumah dalam keadaan sehat ya. Amin. Berjumpa kembali dengan Bunda Esti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Before we start our lesson today, let's pray Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang jenis-jenis paragraf yang biasa digunakan dalam pembuatan teks observasi. Anak-anak sudah siap untuk menyimak materi? Don't forget to prepare your book and your pen. Jenis-jenis paragraf teks observasi. Paragraf atau biasa disebut dengan alinea adalah susunan atau rangkaian dari kalimat yang memiliki gagasan utama. Paragraf ini biasanya dituliskan dengan sedikit menjorok ke dalam, seperti itu. Nah, adapun fungsi dari paragraf ini sendiri ada 4. Yang pertama, menjadi perantara ide atau isi tulisan yang akan dibuat oleh penulis. Yang kedua, yaitu mencurahkan perasaan dan pemikiran dari penulis. Yang ketiga, membantu pembaca dalam memahami topik tulisan. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu membantu penulis mengembangkan gagasan. Sama dengan teks-teks yang lain, teks observasi memiliki jenis-jenis paragraf yang biasa digunakan. Anak-anak ada yang tahu ada berapa jenis paragraf yang biasa digunakan? Good, ada 2 jenis paragraf yang biasa digunakan dalam pembuatan teks observasi. Yang pertama, paragraf deduktif, dan yang kedua, paragraf induktif. Kira-kira apa ya perbedaannya? Kita akan membahasnya satu persatu. Jenis paragraf yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan rangkaian kalimat yang gagasan utamanya terletak pada awal paragraf. Ciri-ciri dari paragraf deduktif ada 3. Yang pertama, gagasan utama terletak pada awal paragraf. Biasanya terletak pada kalimat pertama untuk mengawali suatu paragraf. Ciri yang kedua yaitu pola pengembangan bersifat dari umum atau informasi yang bersifat umum, kemudian menjadi informasi yang bersifat khusus. Jadi pola pengembangannya dari umum ke khusus, seperti itu. Yang ketiga yaitu kalimat umum diperjelas dengan adanya kalimat penjelas. Jadi ditandai dengan kalimat yang pertama tadi kalimat umum, kemudian diperjelas dengan kalimat-kalimat penjelas di bawahnya, lebih rinci seperti itu. Itu ya ciri-ciri paragraf deduktif. Jenis paragraf yang kedua yaitu paragraf induktif atau rangkaian kalimat yang gagasan utamanya terletak pada akhir paragraf. Biasanya berupa kalimat simpulan di kalimat yang terakhir. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, gagasan utama terletak pada akhir paragraf. Ciri yang kedua, pola pengembangan bersifat khusus ke umum. Jadi kebalikan ya dengan paragraf yang deduktif tadi. Kalau paragraf yang deduktif tadi bersifat umum ke khusus. Tetapi kalau paragraf yang induktif itu bersifat khusus ke umum. Ciri yang ketiga yaitu kalimat penjelas sebelum kalimat umum berisi tentang fakta atau menjelaskan fakta-fakta terlebih dahulu sebelum akhirnya disimpulkan dengan kalimat yang bersifat umum. Itu ya
Jadi ada dua jenis paragraf yang biasa digunakan dalam pembuatan teks observasi. Untuk lebih jelasnya, Bunda akan menyajikan contoh dari masing-masing paragraf berikut ini ya. Silahkan disimak. Itu tadi penjelasan dari Bunda ya. Semoga semua anak-anak sudah paham. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa langsung menghubungi Bunda Esti atau bisa melalui chatroom yang ada di e-learning. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan kuis atau tantangan yang selalu Bunda cantumkan di e-learning ya. Bunda tunggu. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Before we close our lessons today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Semua anak teladan itu hebat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.